Mengingat kondisi Muhammad Kece yang masih mengkhawatirkan, Komarudin memastikan sidang kasus penghinaan agama di Pengadilan Negeri Ciamis ditunda sampai pekan depan. Sidang sementara belum hari ini, ditunda ke minggu depan. MKC masih harus menjalani transfusi darah akibat gula darahnya yang naik lagi, ungkapnya. Diketahui persidangan yang berjilid-jilid membuat kesehatan Muhammad Kece menurun. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana kondisi si Kosman Kostea ya. Jadi semalam itu ada orang takut ya kalau ada orang berbahasa Sunda. Saya bukan orang Sunda tapi saya akan mencoba sedikit berbahasa Sunda ya. Nah, jadi biar agak ada apa namanya tidak rasis gitu ya, karena NKRI itu tadi. Oke, karunya pisahan si Kosman Kostea eta teh nya kaum muslimin tolong di apa nama didoakeun nya ulah modar dulu si Kosman teh nya karunya bisi dihajar ku malaikat sok kera karunya pisan. Kini kritis di rumah sakit. Terdakwa kasus penodaan agama Muhammad Kece alias Kosman Cornelius dikabarkan tengah kritis di rumah sakit. Bahkan menurut sejumlah sumber, kondisinya belakangan makin memburuk. Kuasa hukum Muhammad Kece, Komarudin Simanjuntak, mengatakan saat ini kliennya tengah mendapat perawatan intensif di RSUD Ciamis. Dia dilarikan ke rumah sakit setelah menjalani persidangan di pengadilan negeri setempat secara maraton. MKC lagi kritis di RSUD Ciamis karena gula yang sangat tinggi, 579, dan trombosit sangat rendah. Sebab selama ditahan penyidik cyber polisi tidak pernah diantarkan berobat. Ujar Komarudin melalui keterangan resminya dikutip Hobbs Trending, Jumat 21 Januari 2022. Komarudin menjelaskan saat ini tangan Muhammad Kece juga mulai terlihat bengkak-bengkak, terutama di bagian yang sempat ditusuk jarum infus. Bekas jarum infus di tangan jadinya bengkak karena gula MKC sangat tinggi. Saat ini dia lagi transfusi darah, terangnya. Mengingat kondisi Muhammad Kece yang masih mengkhawatirkan, Komarudin memastikan sidang kasus penghinaan agama di Pengadilan Negeri Ciamis ditunda sampai pekan depan. Sidang sementara belum hari ini, ditunda ke minggu depan. MKC masih harus menjalani transfusi darah akibat gula darahnya yang naik lagi, ungkapnya. Diketahui persidangan yang berjilid-jilid membuat kesehatan Muhammad Kece menurun. Bahkan dia dikabarkan sering mengalami pingsan dan hilang kesadaran. Bukan hanya itu, menurut laporan yang diterima Komarudin, Muhammad Kece juga mengalami infeksi jantung usai dianiaya Irjen Napoleon Bonaparte dan Panglima Laskar FPI, Maman Suryaman di Rutan Mabes Polri. 2. Tangan bengkak dan bernanah, pengacara ungkap penyakit MKC hingga bolak-balik rumah sakit. Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Muhammad Kece alias Kosman Cornelius dikabarkan dirawat di RSUD Ciamis, Jawa Barat dalam keadaan kritis. Dia disebut telah berulang kali bolak-balik rumah sakit karena penyakit yang dideritanya. Kuasa hukum Kece, Komarudin Simanjuntak, mengungkap bahwa kliennya menderita penyakit gula darah. Kondisinya semakin diperparah karena bekas luka penganiayaan yang pernah dialaminya ketika mendekam di Rutan Bareskrim Polri tak kunjung sembuh. Ketika pelimpahan di November 2021 di PN Ciamis, dia sudah sakit keras dengan suhu badan rata-rata 39,8.
Gula dalam darah 460 sampai dengan hampir 600, 579 gitu. Sehingga bekas-bekas penganiayaan atau luka dalam itu sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Karena gula dalam darahnya tinggi, kata Komarudin saat dihubungi Jumat 21 Januari 2022. Pada 24 Desember 2021 lalu, Kece, kata Komarudin, bahkan sempat jatuh pingsan. Dia menyebut kliennya ini dipaksa mengikuti sidang secara maraton sejak 23 Desember ketika dalam kondisi kurang sehat. Sidang dari pagi sampai malam tanggal 23, lanjut lagi sidang dari pagi sampai malam tanggal 24. Akhirnya dia pingsan dengan suhu 39,8 bebernya. Selanjutnya, pada tanggal 17 Januari 2022, Kece kembali melanjutkan sidang. Setelah itu, dia kembali dilarikan ke RSUD Ciamis karena gula darahnya tinggi. Malamnya, dia dilarikan lagi ke rumah sakit untuk disuntik insulin karena gula dalam darahnya hampir 600, yaitu 579. Dengan kondisi tangan bengkak, membesar, dan menghitam karena bekas jarum suntik infus. Sehingga luka bekas jarum itu tidak kunjung sembuh karena gula tinggi, bebernya. Dalam kondisi belum sepenuhnya sehat, Komarudin menyebut Kece tetap dipaksa Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk mengikuti sidang keesokan harinya. Hal inilah yang kemudian menurutnya menyebabkan kliennya jatuh sakit lagi. Selesai sidang, dia dilarikan lagi ke rumah sakit karena sudah lemas. Kemudian malam harinya, tanggal 18 itu saya ajukan lagi surat permohonan berobat dan pembantaran. Lalu dikabulkan majelis hakim 1 kali 24 jam, yaitu sampai 19 Januari tuturnya. Tanggal 19 Januari itu mau dipaksa pulang lagi oleh jaksa. Saya keberatan dan membuat berita acara menolak karena kondisinya kritis. Trombosit turun, suhu tinggi, gula masih tinggi. Akhirnya per hari kemarin dikeluarkanlah surat penetapan dari pengadilan. Disetujui pembantaran sampai sembuh dengan waktu yang tidak ditentukan, imbuhnya. Komarudin menyampaikan bahwa Kece rencananya hari ini mau menjalani operasi pada bagian tangannya yang membengkak. Tangannya itu diduga membengkak karena ada nanah, bekas jarum infus. Tapi saya tadi menyampaikan keberatan dengan catatan boleh operasi apabila gulanya sudah turun. Nah, demikian kaum musliminnya. Karunya pisan si eta teh si Kosman Kostea teh atuh dihajar ku malaikat lamun di podaran ayeuna isuk lah. Nah, jadi ulah buru-buru paeh atuh karunya nya. Jadi agak lamaan gitu paehna nya, biar merasakan heula eta dibayar lunasku Allah teh nya. Biar ieu naonna eta karunya kos kitu atuh. Nah, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya hadi ya bashir ya tabibi, nabiyullah khairul khalqi